Paling nanti kalau yang berhalangan hadir by WA ya, tapi nanti ribet juga ya. Kelihatan sih udah. Oke, nanti kalau yang berhalangan hadir di ini aja deh. Pokoknya dikasih tahu aja jadwal berikutnya itu jam 12.13 ya teman-teman ya. Oke, ini saya jelasin dulu terkait panduannya ya. Yang belum punya panduan skripsi siapa teman-teman? Pedoman penyusunan udah punya semua Saya atau belum belum? punya, Pak. Belum punya? Belum, Gitu. belum. Nah, oke, nanti disimpan ya alamat ininya ya. Nanti di download sambil dibuka ya. Saya mau pastikan teman-teman tuh sudah punya template-nya ya. Saya mau pastikan itu supaya nanti laporannya itu terdokumentasi dengan baik sesuai template yang ada ya teman-teman ya. Bentar, mana alamatnya? Nah, ini di sini ya, cari aja yang bimbingan skripsi. Bentar, saya cari di saya di sini ya. Nah, ini di sini sambil dibuka ya di browsernya ya, sambil dibuka. Oke. Harinya belum saya tulis ya, hari Kamis jam 12.13. Nggak apa-apa, makan siangnya kita tunda dulu ya teman-teman ya. Oke. Kalau KP paling saya buat hari Rabu aja. Oke. Tapi tetap ya, yang tadi saya bilang ya, kalau koordinasi by group juga masih bisa ya. Jadi ini untuk kebutuhan ini aja. Kalau seandainya teman-teman dibutuhkan untuk apa, kan kalau di sistem kan suka diminta tuh bukti bimbingannya mana, kayak gitu biasanya. Kalau nggak teman-teman coba ada cek dulu di sistem. Kalau nggak salah ada kayak gitu, seingat saya mah. Nah ini kayak gitu sebenarnya buat buat itu ya. Malah bagus-bagus nanti kalau teman-teman bisa on cam sebetulnya. Nggak apa-apa ya. Oke itu ya, udah ketemu filenya. Cari di pembekalan skripsi ini nama menunya ya, dibuka dulu ya. Filenya dibuka dulu. Oke, saya sambil share screen ya. Singkat aja ya kita ya ini ya. Nah ini sebetulnya template ini dibuat dari tahun berapa ini? 2024, tapi sepertinya ini masih digunakan ya oleh kita ya teman-teman untuk kebutuhan skripsinya teman-teman ya. Oke. Nah ini nanti di kecil lah, kecil nggak? Gambarnya kecil nggak? Ini dikit dah. Nah, ini ya. Ini di sini nanti ada, ini kalau kata pengantar nggak usah dilihat ya. Ini buku panduan skripsi. Nanti dokumen laporan teman-teman mengikuti template ini ya. Supaya itu tadi saya bilang dokumentasi laporannya teman-teman baik, lebih baik ya. Teman-teman secara administrasi lah kalau saya nyebutnya mah ya. Kalau secara teknis saya yakin teman-teman sudah menguasai dengan baik ya laporannya ya. Tapi kalau saya masih belum menguasai dengan baik juga nggak apa-apa ditanyain aja ke saya ya teman-teman ya. Kan enak kalau kita Zoom gini bisa langsung tanya ya. Nah di sini nanti ada terkait bagian awal. Tadi teman-teman perhatikan halaman sampul depan itu seperti apa, halaman judul itu seperti apa, halaman persesuaian resmi itu seperti apa, halaman pengesahan seperti apa, halaman pernyataan seperti apa. Ini halaman moto, halaman semangat itu bila ada, terus halaman kata pengantar seperti apa, terus halaman daftar isinya seperti apa, ini halaman daftar tabel, juga kalau ada ya tabelnya ya, daftar gambar juga kalau ada tabelnya, sama daftar lampiran ya kalau ada ya, terus arti lambang dan singkatan kalau ada, abstrak ya, terus bagian utama, bagian akhir. Nah ini terkait apa nih, bahan dan ukuran ya, ini ada sampul skripsi, ada naskah skripsi, nanti dibaca dia, terus ada pengetikannya, jenis hurufnya apa, pencetakannya apa, jarak barisnya berapa, terus marginnya berapa, terus indentasinya gimana, terus pembagian bab subbabnya seperti apa, lalu ada pemberian nomor halaman, ada pemberian tabel dan gambar, ada juga kutipan ya teman-teman ya. Nah jadi ini selalu kalau bisa dipahami ya sama teman-teman supaya nanti
bagus lah. Laporan teman-teman minimal dokumentasinya bagus dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini bagian awal ya, ini halaman sampul depan. Di sini saya sengaja belum tanya judul skripsinya dulu ya. Nanti itu akan saya tanyakan di pertemuan berikutnya. Jadi betul-betul nanti pas persiapan di bimbingan berikutnya teman-teman sudah ada ya judulnya apa laporannya sudah ada lah minimal isinya buat untuk dipaparkan ke saya ya teman-teman ya. Nah, ini ada halaman sampul depan ini diperhatikan ya teman-teman ya. Halaman sampul seperti apa judul skripsi itu nih. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Jumlah kata maksimal jumlah skripsi hendaknya singkat dan jelas, menunjukkan masalah penelitian, diketik dengan huruf besar dan tidak boleh disingkat ya. Format ketikan jika melebihi satu baris harus dalam bentuk piramida terbalik huruf V dengan jumlah kata maksimal 20 kata. Nah, ini ya 20 kata ya. Nah, kalau teman-teman kebingungan hitung kata kan biasanya kalau di Word tuh suka ada tuh. Di Word itu kan jumlah katanya ada tuh di bawah. Tapi kalau teman-teman kesulitan nyari nggak ketemu tuh apa terkait jumlah katanya berapa, teman-teman pakai yang penghitung online aja ya. Penghitung kata online itu ada di Wordcon ya teman-teman di Wordcon aja. Dan di Cislab ada skripsi. Nah, lambangnya juga diperhatikan. Lambang Institut Teknologi Tangerang Selatan dengan ukuran tinggi 5 cm dan lebar 5 cm ya. Lalu berikutnya ada nama penyusun ya. Nama penyusun teman-teman tidak boleh disingkat. Di bawah nama dicantumkan nomor induk mahasiswa, penyusun atau penulis ya. Oke. Nah, ini di tes perguruan tinggi, ditulis meliputi program studi teman-teman apa, fakultasnya apa, dan universitas apa. Terus tahun dipertahankan dia adalah tahun pada saat skripsi dipertahankan atau diujikan di depan para dewan penguji dan dinyatakan lulus. Kebayang ya teman-teman ya, di halaman depan itu teman-teman seperti apa nanti buatnya ya. Kalau nggak kebayang, ditanyain aja ya, langsung ya. Berikutnya ada di halaman judul ya. Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan ya dengan tambahan yaitu di atas lambang ditulis penjelasan bahwa maksud skripsi yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada program studi sistem. Nah, ini misalnya program studinya apa? Fakultas Ilmu Komputer Institut Teknologi Tangerang Selatan. Nah, ini nanti ini halaman presiden dan pembimbing ya karena kan kita proposal dulu ya biasanya proposal baru lanjut ke bab 4 ya. Jadi kita sampai bab 3 dulu ya berarti ya. Lanjut ya teman-teman ya. Ya, nanti kalau saya udah lengkap ya, nomor ini yang udah lengkapnya halaman pengesahan ya. Pada halaman ini menjual tuntutan dan penyusun ini. Kali ini masih di proposal juga ya perlu ya kayaknya ya. Persetujuan dan bimbing ya. Tapi di sini nggak ada keterangannya ya. Nggak apa. Oke, nanti dibuat aja laporannya ya. Nih, dibuat aja dulu nggak apa-apa. Nah, ini alamat pengesahan memuat tanggal, bulan, dan tahun skripsi dipertahankan di depan dosen penguji ya. Tanda tangan dekan fakultas, ilmu komputer, dan tanda tangan dari dosen penguji. Nah, nantinya teman-teman cari tahu nih, biasanya kalau dekan fakultas itu punya apa, NDN, NDN-nya berapa, jadi dicari tahu sama teman-teman terkait NUPTK, ya, kalau sekarang dia punya NUPTK-nya berapa ya teman-teman ya. Oke. Nah, terus ada halaman pernyataan dan berisi pernyataan keaslian penelitian. Halaman pernyataan dapat dilihat pada lampiran halaman pernyataan. Nah, penelitian ini maksudnya ya laporan teman-teman ya, kan laporan teman-teman kan belum di publikasikan ya berarti masih kita sebutnya penelitian ya kayak gitu teman semua jadi sesuatu yang dipublikasikan kita sebutnya di sini adalah suatu penelitian ya teman-teman. Oke, kalau ada yang belum paham terkait apa itu skripsi ditanyain aja ya nanti kalau belum kebayang mau buat apa atau isinya kayak gimana ditanyain aja ya teman-teman ya. Oke, nanti juga kalau di minggu depan sekalian saya kan teman-teman udah paparan tuh. Nanti saya jelaskan nanti buat abstrak seperti apa ini, seperti apa ini, seperti apa ya teman-teman ya. Sekalian kita handle aja ya prakteknya. Oke. Ini halaman moto kalau ada aja ya ini Maya terus ada halaman persembahan ya. Jadi silakan boleh ditulis boleh enggak sebenarnya sih ya kalau bila ada itu. Dalam pengantar ya, kata pernah diperhatikan nih tata cara penulisannya juga diperhatikan semuanya juga ya. Kata pengantar sebaiknya dibuat ringkas dalam satu atau dua halaman. Fungsi utama kata pengantar dalam mengantarkan pembaca pada masalah yang akan dicari jawabannya dan kekhususan tertentu dari skripsi. Dilanjutkan dengan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi dan memberikan ucapan terima kasih harus memuat nama, jabatan, dan jasa yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi. Nah ini ya.
Oke, terus berikutnya ada halaman daftar isi. Nah, urutannya ingat ya, ada pengantar dulu, baru daftar isi ya teman-teman. Urutan laporan teman-teman ya. Ini daftar isi ini membuat gambaran menyeluruh tentang isi skripsi secara garis besar dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin melihat secara langsung suatu pokok bahasan ya. Bab-bab dapat dibagi menjadi subbab. Subbab dapat dibagi sub-subbab dan seterusnya. Dalam daftar isi harus dicantumkan halaman dengan ketentuan halaman pada bagian awal dengan angka Romawi kecil pada bagian pokok dan akhir dengan angka Arab. Ya, perhatikan ya teman-teman kayak gini, ya hal kecil kayak gini diperhatikan sama teman-teman ya. Dan penulisan halamannya gimana? Nah itu diperhatikan. Nah ini kayak ada di sini dengan angka Romawi kecil ya. Pada bagian pokok dan akhir dengan angka Arab tuh ya diperhatikan ya. Dan kayak apa? Kayak satu, dua angka Romawi itu dua, tiga, empat, lima ya kayak gitu diperhatikan sama teman-teman. Ya, terus ada penemuan apa daftar tabel secara berurutan, terus terkait halaman daftar tabel. Nah, ini daftar tabel di misalnya ada teman-teman yang dimasukin ya daftar tabelnya, misal tabel 31, 32, 33 sesuai dengan ini. Nah, ini diperhatikan nih. Secara berurutan sesuai judul tabel untuk seluruh skripsi dan serta halamannya. Tabel-tabel diberi nomor urut dengan angka Arab, nomor tabel didahului dengan nomor bab, diikuti dengan nomor tabel. Nah, ini ya, nomor bab ya. Jadi misalkan tabelnya teman-teman ada di bab 2, nanti tabelnya kita awali dengan tabel 2 ya. Misal tabel 2 tapi itu adalah tabel yang pertama, berarti tabel 21. Gitu ya teman-teman ya. Dan itu juga dia penulis keterangan untuk tabelnya itu ada di atas tabel itu sendiri teman-teman ya. Kurang ini misalkan ininya tabelnya ya. Nah, ini nama tabel di sini tabel 2 misalnya berarti ada tabelnya itu ada di bab 2 dan titik satu itu berarti adalah tabel yang pertama di tabel yang ke satu di bab 2 lah kayak gitu teman-teman, kurang lebih ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak teman-teman? Nggak ada ya? Izin Pak, kalau misalkan laporannya hampir eh kayak KP gitu Pak ya, itu dimodifikasi terus diperbaiki kata-katanya dan ya istilahnya diedit lah, kayak gitu apakah bisa Pak? Misalkan laporan KP gitu dan dirubah judulnya. Ya, makanya nanti dipaparkan besok nanti kita cek bersama. Yang penting pastikan dulu laporannya itu sesuai dengan ini penulisannya Mas Dedi ya. Sebetulnya sih kalau dari KPT emang bisa dilanjut buat skripsi. Boleh sebetulnya. Oh Nanti gitu, makanya siap, dilihat dulu. siap, Nanti kita tunggu siap. isinya gimana. Kalau memang kita bisa lanjutkan ya kita lanjutkan nanti ya. Oke? Ya, siap, siap, siap Pak. Oke, Mbak Azra gimana? Sudah Pak, paling kalau misalnya untuk yang pas awal pengisian form itu kan ada pengajuan judul Pak. Nah, Mm-mm. apakah itu ada misalnya dosen ya atau dari pihak Kaprodi atau Dospem boleh seperti kayak nggak mau gitu judulnya itu atau yang sudah kita ajukan itu sudah diterima gitu Pak? Ya, makanya nanti pas di peran berikutnya disampaikan ke saya apa yang sudah di ini. Jika memang diperlukan revisi terkait itu nanti kita revisi. Baik Pak. Oke, makanya dipersiapkan nanti 1 minggu ini ya Mbak Azra, Pak Mas Iya Dedi baik. ya. Oke, oke ya di terkait ini Baik Pak. dokumentasi laporan aman ya. Diperhatikan nih dengan baik nih terutama Mas Dedi nih. Biasanya laki-laki itu kurang memperhatikan nih dari sisi penulisan nih. Kamu kayak saya juga sih. Ya, oke. Siap, siap. Mulai Oke, dari awal saya Pak. oke. Oke, berikutnya di halaman daftar gambar. Nah, ini diperhatikan juga penulisan gambar itu seperti apa ya. Nah, ini daftar gambar berisi gambar-gambar grafik yang terdapat dalam skripsi dibuat sesuai dengan urutan dan disertai halaman yang gambar-gambar diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor gambar didahului dengan nomor bab. Nah, ini ya diperhatikan ya dengan nomor bab ya, bukan nomor subbab. Yang tadi sama ini sama kayak tabel sebetulnya ya. Misalkan gambar tersebut ada di bab 2, berarti gambar 2. Nah, dia teman-teman lihat lagi itu gambarnya itu di bab 2 itu gambar yang keberapa? Ke satu, kedua, ketiga, atau keempat. Ya, berarti kalau gambar ke satu berarti 2.1 ya, dengan nomor gambar. Oke, sama ya ini ya. Tapi ini kalau ini penulisannya, kalau ini gambarnya,
ini keterangan tadi yang gambar, misalnya gambar 21 apa kayak gitu ya. Oke, oke ya. Nah, untuk tabel dan gambar sendiri juga nantinya ada penjelasan terkait tabel tersebut. Jadi jangan kita ngasih tabel, tapi di dalam kalimat laporan kita itu nggak ada penjelasan untuk tabel tersebut. Jadi harus ada penjelasannya ya. Tabelnya itu misalkan tabel 21, kita Mas Dedi udah buat tabel 21 tapi nggak ada penjelasannya di untuk tabel tersebut. Jangan ya, kalau nanti kebingungan, kok ini ada tabel tapi nggak ada kalimatnya gitu. Ya, sama halnya seperti kita menerima tabel aja, tapi kita nggak tahu nih tabel ini apa gitu. Jadi bukan kita yang menebak. Jadi kita dimudahkan oleh si penulis kalau tabel tersebut digunakan untuk ini gitu, atau keterangan dari tabel seperti apa. Sama halnya seperti gambar juga seperti itu ya, gambar juga yang itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, berikutnya ada halaman daftar lampiran ya. Nah, ini daftar lampiran dibuat apabila skripsi dilengkapi dengan lampiran ya. Isi halaman ini adalah urutan judul lampiran. Nah, ini arti lambang dan singkatan. Ini kalau ada ya, diperhatikan juga penulis seperti apa. Daftar lambang dan singkatan yang diperlukan dan skripsi disertai dengan arti dan satuannya. Oke, berikutnya kita masuk ke abstrak. Nah, ini ya, susunan laporan nanti seperti apa ini disesuaikan ya. Misalnya yang mana dulu nih, nomor abstrak dulu apa tabel dulu, kalau kayak gitu-gitu ya diperhatikan. Ini udah dibuat urut sini kalau ini saya baca lah ya. Kita baca sama-sama ya. Nah, abstrak itu kayak gimana? Nah, ini adalah intisari berisi uraian singkatan lengkap yang memberikan gambaran menyeluruh tentang skripsi yang terdiri dari tujuan penelitian, batasan masalah, dan metode penelitian ringkasan hasil pembahasan dan kesimpulan. Yang intisari ditulis dalam bahasa Indonesia dengan maksimal 250 kata. Nah, ini diperhatikan lagi ya, maksimal katanya. Ya, itu jadi pakai online aja. Ada yang namanya Wordcon ya, teman-teman yang gunakan Wordcon untuk katanya. Kalau teman-teman nggak ketemu tuh di Word kan, biasanya kalau di Word itu sudah ada kategori, kalau nggak ketemu apa-apa pakai Word phone aja, tinggal di copy, di paste ya. Oke. Nah, ini kata kunci minimal 3 kata ya. Kata kunci keyword kalau kita nyebutnya ada keyword. Dan maksimal 5 kata. Oke, nah ini diperhatikan ya. Jadi dalam abstrak itu harus berisi ini nantinya ya. Tentang tujuan penelitian, batasan masalah, dan juga metode penelitian, dan ringkasan hasil pembahasan, dan juga kesimpulan. Jadi pada saat si pembaca itu membaca tulisan kita, membaca abstraknya lah, dia itu udah tahu, oh ternyata, oh ini maksudnya dia sedang meneliti ini, misalkan apa, ya terkait bidang saya aja ya, terkait data ulasan. Ya, tujuan penelitiannya untuk menganalisis sentimen negatif atau apa kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman di si pembaca itu tahu, oh ini untuk meneliti sentimen negatif ya. Terus batasan masalah itu apa? Nah, batasan masalah itu tadi, oh ini sentimen negatifnya ada di mana gitu kan? Kita nyebutnya misalkan ada di Shopee gitu ya. Berarti itu batasan masalah berarti hanya ada di sentimen negatif di Shopee itu ya. Nah, metode penelitian seperti apa? Nah, metode penelitian itu ya ini apa? Setelah kita dapat tujuan penelitian kita untuk meneliti sentimen negatif di Shopee, metode penelitian apa sih yang saya lakukan untuk meneliti sentimen negatif di Shopee itu? Nah, ini metode penelitian itu adalah langkah-langkah yang saya lakukan di balik kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus apa yang setelah itu? Setelah itu jadi langkah-langkah itu kan ada tuh. Misalkan pertama kita kan kalau kita mau meneliti suatu sentimen negatif di Shopee, yang pertama kita lakukan misalkan yang pertama itu kita mempersiapkan datanya di situ ya teman-teman ya. Kita persiapkan datanya itu dituliskan tuh di laporannya nanti gitu ya, kayak gini-gini metode penelitiannya dituliskan kayak gitu. Ya, terus apalagi setelah itu data cleaning yang dituliskan, terus data apa namanya, habis data cleaning misalkan kalau di processing lah kalau yang kita nyebutnya. Jadi setelah kita dapatin datanya, kita lakukan pembersihan data lah kalau yang gampang dipahami ya. Setelah berpindah data baru kita menggunakan, kan di dalam sentimen negatif itu kan ada teks-teksnya ya teman-teman ya. Nah, teks-teksnya itu kita lakukan suatu ekstraksi ya. Jadi bagaimana kita menganalisa kata-kata itu
untuk kita hitung persentase negatif dan juga positifnya teman-teman semua. Jadi namanya ekstraksi itu. Nah itu disebut metode penelitian yang kita gunakan dibaca gitu teman-teman ya. Terus berikutnya kita hitung evaluasi akurasi berapa nih kalau kita untuk mendapatkan sentimen negatif dan juga positifnya di situ ya teman-teman ya. Oke, itu disebut metode penelitian. Jadi yang teman-teman terangkan itu nantinya kalau metode penelitian itu ya langkah-langkah yang teman-teman lakukan itu apa ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Itu ya, jadi intinya jangan sampai kita menerangkan hasil di dalam metode penelitian itu ya teman-teman ya. Nah baru di sini nih teman-teman baru masukkan hasilnya. Nah ini hasilnya ini itu tadi. Setelah teman misalkan data kalau di langkah-langkah pertama, kedua, ketiga, keempat apa yang teman-teman hasilkan setelah teman-teman menggunakan metode penelitian itu. Nah itu dijelaskan di ringkasan hasil pembahasan ya. Nah, baru langkah berikutnya adalah kesimpulan di situ ya teman-teman semua ya. Nah, abstrak itu harus berisinya seperti itu teman-teman ya. Jadi, tapi intisarinya aja ya, jangan usah panjang-panjang ya. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman menggunakan alat bantu prompt ya, teman-teman arahkan aja gitu supaya bisa mengandung ini itu gitu ya, dengan maksimal kata-kata gitu ya teman-teman ya. Tapi penjelasan panjangnya tadi seperti itu yang tadi saya sebutkan ya teman. Oke, ada pertanyaan? Yang diperhatikan juga nih, ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dicetak miring. Ya, jadi ada dua nanti, teman-teman buat yang bahasa Indonesia sama buat bahasa Inggris. Tapi dengan model tulisannya itu adalah italik ya teman-teman ya, tulisannya miring. Nah, bahasa Inggris dicetak miring ya. Oke, oke ya jelas ya sampai abstrak ya. Jadi sebisa mungkin pada saat si pembaca membaca tulisan kita, dia itu udah tahu gitu tujuan teman-teman tuh di dalam skripsinya itu apa kayak gitu ya, jelas ya. Oke. Oke, setelah abstrak baru di bab satu pendalaman. Nah, ya, di pendalaman baru teman-teman itu betul-betul menjelaskan kalau saya nyebutnya ya teman-teman ya, menjelaskan apa namanya latar belakang masalah teman-teman itu apa kayak gitu ya teman-teman ya, latar belakang masalah teman-teman itu apa, terus di mana namanya di sini dijelaskan nih latar belakang masalah adalah sebuah tinjauan dari sudut pandang peneliti sebagai pembuka gagasan atau ide berdasarkan fenomena sekitar ya ataupun dari hasil tinjauan berdasarkan beberapa penelitian yang telah lalu atau sebelumnya ya. Latar belakang menceritakan semua aspek masalah sehingga pada paragraf terakhir muncul sebuah hasil identifikasi masalah dengan bukti-bukti sesuai fakta yang valid atau sah ya. Berikut adalah satu logika yang latar belakang ada pada latar belakang. Nah ini ya. Jadi di latar belakang masalah ini, nah ini menceritakan semua aspek masalah sehingga pada paragraf terakhir muncul sebuah hasil identifikasi masalah dengan bukti-bukti sesuai fakta yang valid atau sah. Nah ini yang diperhatikan ya. Eh, nah ini ya, ini juga nih, saya ini sebuah gagasan atau ide berdasarkan fenomena sekitar ataupun dari hasil tinjauan berdasarkan beberapa. Nah ini, jadi di dalam latar belakang masalah itu nanti ada hasil tinjauannya teman-teman itu apa sehingga kayak saya tadi ya misalkan saya melakukan suatu sentimen negatif positif kenapa tiba-tiba saya melakukan sentimen negatif ada aplikasi Shopee nah itu nanti dijelaskan di sini ya. Nah 30 menit lagi nih ya teman-teman ya. Mudah-mudahan keburu ya nih. Oke, jadi betul-betul dijelaskan di latar belakang masalah ya. Apa sih alasannya teman-teman itu mengambil judul tersebut? Nah, itu dijelaskan di latar belakang masalah. Ini loh, kita punya reviewnya terhadap, punya tinjauan terhadap penelitian sebelumnya lah kalau saya nyebutnya mereka gitu ya. Nah, itu dijelaskan di bagian latar belakang masalah. Misalkan kayak tadi, saya karena saya melakukan penelitian di Shopee untuk sentimen negatif karena di penelitian sebelumnya itu hanya melakukan penelitian di Tokopedia kayak gitu misalnya kayak gitu atau hanya dia melakukan di Shopee tapi hasil akurasinya itu
hanya sekitar 50%. Nah, ini karena makanya saya mengambil judul topik karena saya pada saat penelitian saya ini, saya menghasilkan kalkulasi itu sebesar 70% kayak gitu ya. Nah, dan file-file tinjauannya itu harus dipastikan ada ya teman-teman semua ya. Jadi di-download dulu tuh referensi-referensi teman-teman dari sumber-sumber yang valid ya, kayak gitu teman-teman ya. Nah, dan kali ini contoh ilustrasinya kalau teman-teman bingung atau apa di sini ya. Pada paragraf pertama, peneliti meninjau dari sebuah fenomena sekitar, misal tentang penyakit influenza yang di mana semua orang banyak yang pernah mengalami termasuk dalam penelitian sekarang ini. Nah, paragraf kedua, tinjauan dari riset ilmiah yang pernah terjadi. Nah, ini kali ini urutan paragrafnya ya. Jadi di pertama itu terkait permasalahannya, ini tinjauannya teman-temannya apa? Nah, ini proses identifikasi seperti apa? Sini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana itu? Baru di belakang, jadi di halaman belakang itu sudah apa namanya kalau kita nyebutnya. Nah, ini contohnya dibaca aja dulu ya. Bagi peneliti mulai melakukan hasil verifikasi atau dikatakan berdasarkan tinjauan telah dipaparkan pada paragraf 1 dan 2 sebenarnya influenza umum di dalam masyarakat ada 3 penelitian sebelumnya. Nah, 1, 2, 3 ini kan udah meneliti nih. Nah, dapat. Nah, jadi di bawahnya itu apa namanya ya kalau saya nyebutnya ya perbedaan lah ibaratnya ada relevansinya apa sih terhadap penelitian sebelumnya itulah. Jadi di paragraf terakhir seperti itu kan teman-teman ya. Nah, ini kan di sini ada letak kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan sebuah metode baik atau berupa resep baru maupun produk obat buatan sendiri yang lebih mutakhir dengan proses kesembuhan yang lebih cepat ya. Selanjutnya dapat disimpulkan pada bagian masalah. Nah, ini ya tadi saya bilang ya ini di line terakhir ya. Jadi itu betul-betul ini loh hasil yang ini loh yang saya teliti loh berbeda dengan penelitian dan lebih baik. Nah, tapi pada saat kita menuliskan laporan itu kita jangan pernah menuliskan lebih baik, tapi kita tuliskan lebih baiknya itu kenapa? Apa karena nilainya? Kalau minta karena nilainya berarti teman-teman masukkan nilainya itu teman-teman semua. Ya, misalkan yang satu 50, terus yang satu 55. Kan kalau kita jangan nyebut lebih baik, tapi kita sebutkan angkanya. Penelitian kita itu mendapatkan nilai 55 kayak gitu teman-teman. Contohnya ya. Oke? Nah, ini rumusan masalah. Nah, ini perumusan masalah seharusnya memenuhi ketentuan sebagai berikut. Dirumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diteliti. Masalah penelitian harus fokus yang spesifik, masalah yang dikaji di sini aktual dan memiliki nilai guna bagi masyarakat. Ya. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. Jumlah pertanyaan atau pernyataan penelitian dapat satu terlebih tergantung kedalaman dan luasnya masalah yang diteliti. Nah, gunakan salah satu kata tanya sebagai berikut. Nah, ini ya, perhatikan ya. Apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, atau bagaimana. Nah, ini ya, pada saat menuliskan rumusan masalah, kata tanya ini diperhatikan ya teman-teman di bagian depannya. Kami meneliti ke arah mana penelitiannya akan dibahas, dan analisis dan disimpulkan. Nah, ini berikutnya, penelitian memperhatikan hasil implikasi masalah pada subbab latar belakang yang telah disebutkan. Itu bisa menjadikan sebuah kesimpulan rumusan yang kuat ya. Perlu diingat bahwa rumusan masalah juga merupakan kesimpulan dari tiap-tiap hasil identifikasi masalah yang ada di latar belakang. Oke, nah ini batasan masalah yang tadi saya sebutkan ya. Bagian ini yang berisi hal-hal yang menjadi batasan dan asumsi yang digunakan menyelesaikan permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya sebagai satu ruang lingkup masalah. Hal ini dikarenakan banyak yang terjadi adalah penting untuk mengungkapkan alasan yang mendasari penelitian tersebut. Jika menyangkut sistem yang terlibat di dalam pembahasan, maka sistem tersebut tidak perlu dituliskan sebagai sesuatu yang dibatasi. Dalam penulisan batasan masalah harus dihindari penggunaan kata tidak dibahas atau membahas. Dan di ini ya harus dihindari ya penggunaan kata tidak dibahas atau membahas harus dihindari. Paling gini aja, kita buatnya bisa kayak tadi, penelitian ini berfokus di penelitian ini dilakukan berfokus di Google Play Store misalnya kayak gitu ya, itu contohnya kayak gitu ya, atau di perusahaan yang berfokus di Shopee atau apa kayak gitu tentunya. Yang harus dituliskan adalah segala sesuatu yang menjadi topik pembahasan substansi. Misalnya penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikutnya, beberapa contoh masalah yang diperbolehkan dan dan tidak diperbolehkan ini ya. Contohnya, jaringan yang ada tidak dibahas, tidak boleh nih kayak gini. Dia membahas sistem jaringan komputer secara terperinci ini tidak boleh ya. Jaringan komputer secara terperinci tidak boleh. Pembahasan nah, pakai ini difokuskan tadi yang saya bilang ya, difokuskan pada analisis perputaran jaringan. Jadi penggunaan katanya juga diperhatikan. Jadi jangan pernah menggunakan kata tidak dibahas ataupun membahas ya teman-teman supaya. Jadi ini aja ya kita pakai kata-kata ini difokuskan, diterapkan ya teman-teman sudah diperhatikan ya dalam penulisan di batasan masalah nantinya ya. Oke,
Berikutnya di tujuan penelitian. Nah, ini memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Ya, penelitian dapat bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, menerangkan, membuktikan, atau menerapkan model, konsep, atau dugaan. Tujuan adalah kurang lebih dari jawaban atau capaian yang ada di rumusan masalah. Berikutnya di empat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini menguraikan dan menjelaskan kegunaan secara teoretik dan aplikatif dari penelitian yang telah dilakukan. Manfaat atau kontribusi penelitian memuat dua hal mendasar yang ada manfaat teoretik, apabila penelitian akan menghasilkan sebuah pendapat baru atau hasil penerapan. Ada manfaat aplikatif ya, apabila terdapat manfaat atau nilai guna penelitian bagi stakeholder atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kita bab satu dulu ya. Nanti saya nunggu papalannya di besok ya, sekalian saya menjelaskan selanjutnya di bab 2 ya teman-teman ya. Soalnya ini Baik, Pak. ada pertanyaan nggak? Disiapkan nanti ya bab satu ya. Kalau bab 2 kan ini ya, bab 2 dan nggak apa-apa dah langsung bab 2 juga ya. Jadi bab 2 itu tinjauan pustaka ya. Itu isinya adalah landasan teori. Nah, ini landasan teori juga diperhatikan. Apa beda sih landasan teori dengan penelitian sebelumnya? Nah, ini diperhatikan teman-teman poinnya. Nah, saya itu menguraikan teori yang menunjang-nunjang penulisan referensi ataupun buku baru yang dirujuk harus yang sebagai rujukan dan harus diperhatikan dan sebagai berikut. Pustaka yang terbaru, buku usahakan mencari di terbitan edisi paling akhir, tulisan landas teori tidak mengandung unsur plagiat. Nah, ini ya dari buku-buku. Nah, kalau penelitian sebelumnya itu dari jurnal ya, biasanya bisa ya dari jurnal ini berisi rujukan atau dari jurnal atau proceeding minimal 3 artikel yang terdiri dari artikel jurnal nasional dan satu artikel jurnal internasional. Nah, kalau penelitian sebelumnya itu kurang lebih dia dari jurnal ya. Tapi nanti kita jangan 3 ya, kita ambilnya sekitar 5 lah ya. Untuk ini cari 5. 3 mah terlalu sedikit sebetulnya. Jadi nanti dimasukkan di bab 2 terkait tinjauan pustaka. Jadi nanti teman-teman besok dipaparkan bab 1 sama bab 2-nya ya. Teman-teman kan masih gampang nih kalau bab 2 ya. Jadi cari referensinya juga ya. Juga sudah dibuat ya. Nah, ini menunjukkan perbedaan Anda sebagai peneliti yang akan membawa sebuah gagasan metode atau hasil yang dicapai. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ada pertanyaan Mbak Azra atau Mas Anas? Ayo, jamnya udah mau habis nih. Untuk minggu Jangan depan itu ini Pak. Untuk sampai minggu depan itu batasnya itu pengumpulan di sampai mana? bab 2 sampai referensi. Nih, Berarti sampai sini. berarti bab 1 harus selesai gitu Pak ya? Iya, bab 1, bab 2 harus selesai dan bisa dipaparkan dan bisa dipresentasikan supaya Iya nanti siap. kita Siap. sama-sama kita lihat di mana yang harus kita revisi lah kayak gitulah ya. Ya siap. Siap. Siap Pak. Oke. Mbak Azra ada pertanyaan nggak? Tadi yang info Bapak kita buat 5 itu yang landasan teori atau yang mana Pak tadi? Yang Saya ini kurang. penelitian Oh, sebelumnya. yang penelitian. Iya, penelitian sebelumnya nanti kita ambil aja yang 5 artikel jurnal nasional nggak apa-apa. Ini Iya, diambilnya Pak. dari ini ya, dari Google Scholar bisa ya. Iya, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada kita tutup aja ya. Berhubung Zoom-nya udah mau habis, nanti kalau ada pertanyaan dilanjut aja melalui grup WhatsApp ya teman-teman semua ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengikuti bimbingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya, juga terima makasih kasih, Mbak Pak. Ajra, Mas Dedi ya.